Berjemur sendiri itu salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena bukan untuk membunuh kuman. Jadi artinya bukan berarti kita menjemur kuman yang ada di badan kita jadi mati, si virusnya juga mati, tapi tujuannya itu salah satunya adalah untuk semangat pagi sahabat ruang dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kita share diskusi dari pertemuan interaktif online meeting dengan menggunakan aplikasi Zoom dengan HIPSI, Himpunan Psikologi Indonesia cabang Jawa Barat, dengan seputar masalah tanya jawab tentang COVID-19, tentang virus corona, pencegahannya, peningkatan daya tahan tubuh dan sebagainya. Moga-moga bermanfaat. Buat pengantar aja, buat pengantar diskusinya. Jadi si COVID-19 ini adalah singkatan dari coronavirus infection, ya. Jadi infeksi karena virus corona. Jadi virus corona itu sebenarnya udah lama ada berbagai tipe virus, ada 7 tipe virus, di mana 4 itu biasa kita kenal sehari-hari, itu menyebabkan yang namanya common cold. Nah, kemudian ada 3 tipe virus yang kemudian menyebabkan berbagai penyakit yang berat, dari mulai MERS, itu kemudian ada SARS, dan ada yang terakhir itu COVID-19. Jadi itu 3 tipe coronavirus yang berbahaya. Jadi yang tipe virus coronavirus yang terakhir ini tuh disebutnya SARS-CoV tipe 2, sementara yang pertama dulu yang SARS itu adalah SARS tipe 1. Jadi kemudian yang jadi masalah itu sebenarnya karena virus ini tuh ternyata bisa awalnya tuh si virus ini hanya ada di binatang. Di dalam, kalau dikatakan ada yang paling terkenal tuh di kelelawar, kemudian dia akhirnya pindah ke manusia, kemudian dia ada mutasi sehingga si virusnya ini tuh bisa menyebar antar manusia. Dan seperti penyakit yang virus influenza pada umumnya. Nah, yang jadi masalah, tingkat kematiannya tuh bisa sampai 10 kali dibandingkan tingkat kematian akibat virus influenza. Jadi virus influenza dikatakan sekitar 0,1% tingkat kematiannya, tapi virus ini tuh bisa sampai 1-3%, malah ada beberapa negara yang pengelolaannya kurang bagus bisa sampai 4-5%. Jadi ini tuh menyebabkan karena penyebarannya yang masif, bisa menyebar antar manusia. Kemudian di era globalisasi ini orang bepergian antar negara tuh sudah borderless, jadi menyebabkan bisa menyebar sampai seluruh dunia. Hampir semua negara, tinggal beberapa negara aja yang belum melaporkan kasus infeksi, tapi hampir semua negara terpengaruh. Jadi ini tuh jadi menyebabkan berbagai permasalahan yang luar biasa, dan tidak hanya masalah kesehatan, tapi efeknya pada masalah ekonomi, masalah perdagangan, sosial, politik, dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu pengantar diskusinya. Kalau mungkin bisa lebih masuk langsung ke diskusi atau tanya jawab. Mungkin katanya banyak pertanyaan yang sudah tidak sabar ingin ditanyakan. Terima kasih banyak Dokter Andi. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini sudah sangat-sangat urgent gitu ya. Banyak sekali impact-nya, baik dari ekonomi tadi juga dan lainnya. Mungkin pertanyaan basic kali ya, mungkin dimulai dari saya dulu sebagai moderator. Ingin menanyakan nih Dok, kan katanya kalau misalnya buat menangkal virus COVID tuh juga bisa dengan berjemur gitu. Nah, berjemurnya ini sebenarnya yang benar jam berapa Dok? Karena banyak banget yang bilang jam 8, jam 10, jam 11, dan itu kira-kira yang benernya yang mana? Jadi sebelum masuk ke berjemurnya, saya jelaskan secara garis besarnya. Jadi cara untuk mencegah infeksi virus corona itu ada 2 garis besarnya. Yang pertama, mencegah virusnya terpapar. Jadi kita mencegah supaya semaksimal mungkin jangan sampai virusnya tuh masuk ke badan kita.
Itu tuh bisa yang diterapkan di seluruh dunia tuh dari mulai social distancing, stay at home, kemudian antiseptik, desinfektan. Artinya setiap kali dari keluar rumah, kemudian kita pulang bersihkan tangan, cuci tangan, kemudian mandi, kemudian membersihkan pakaian, ganti baju dan sebagainya. Itu tujuannya nomor 1 masuknya. Social distancing juga kalau sekarang sih bukan social distancing lagi, WHO tuh bilangnya physical distancing. Jadi kita kalau berinteraksi itu menjaga sekitar 1-2 meter gitu. Kemudian jadi ngadain acara-acara seperti ini. Jadi acara-acara yang tidak ada interaksi langsung tapi lewat online, itu salah satunya itu tujuannya mencegah terjadi kita orang yang belum terkena virus terpapar oleh virusnya. Itu nomor 1. Tapi seiring dengan makin luasnya virus ini dan juga tidak banyaknya kondisi di mana orang-orang tuh tidak punya gejala apa-apa, atau disebutnya OTG, orang tanpa gejala, tapi ternyata dia memiliki virus. Kalau dites virusnya positif, kemudian dia bisa menularkan ke orang lain. Makanya cara yang kedua ini tuh makin lama makin menjadi jauh lebih penting lagi. Jadi yang kedua itu adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi meningkatkan daya tahan tubuh itu caranya macam-macam, banyak sekali cara-caranya. Nanti kita mungkin bahas satu-satu. Dalam hubungannya dengan berjemur sendiri, itu salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena bukan untuk membunuh kuman. Jadi artinya bukan berarti kita menjemur, kuman yang ada di badan kita jadi mati, si virusnya juga mati, tapi tujuannya itu salah satunya adalah untuk mengaktifkan vitamin D. Jadi banyak orang yang jarang sekali berjemur, jarang sekali kena kontak sinar matahari, si vitamin D-nya itu mengalami di dalam badannya itu ada defisiensi vitamin D. Nah, vitamin D ini penting sekali pada banyak sekali proses, termasuk salah satunya proses yang berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau misalnya vitamin D-nya kurang, nanti pertahanan tubuhnya juga jadi keganggu. Nah, ketika kebetulan virusnya, kita udah berusaha supaya jangan sampai kena virus, tapi mau nggak mau virusnya masuk. Ketika virus itu masuk, maka kita benar-benar tergantung sama daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita tuh bisa ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan berjemur. Nah, berjemur sendiri sebenarnya banyak sekali versi-versinya. Ada yang bilang jam 7 sampai jam 9, nggak boleh jam 10 sampai jam 2 dan sebagainya. Jadi banyak yang terlalu, ada hoax, ada mitos, ada fakta juga. Jadi intinya tuh sebenarnya berjemur itu nggak perlu terlalu lama. Yang berjemur itu cukup antara 10 sampai 20 menit ya. Dan itu juga tidak perlu tiap hari, seminggu 3 sampai 4 kali. Artinya kalau misalnya dilakukan jam berapapun gitu, itu sebenarnya aman-aman aja, karena bahaya dari berjemur itu tuh sebenarnya bahaya kalau berjam-jam berjemurnya. Misalnya risiko terjadinya kanker kulit itu terjadi pada para pekerja luar rumah yang berjemur sampai berjam-jam dari pagi sampai sore gitu, terkena sinar matahari terus. Sementara yang kita butuhkan sebenarnya kan hanya 10 sampai 20 menit seminggu 3 sampai 4 kali. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir tentang bahaya atau efek samping yang terjadi kalau kita cuma berjemur 10 sampai 20 menit aja. Nah, memang waktunya sendiri yang kita perlukan kan ultraviolet, sinar ultraviolet itu ada 2 tipe A, tipe B. Yang kita butuhkan itu untuk mengkonversi vitamin D itu yang tipe B-nya. Nah, yang tipe B-nya itu tuh sebenarnya di jam berapapun ada, tapi yang kandungan tertinggi vitamin ultraviolet tipe B itu ada antara siang, antara jam 11 sampai jam 2. Nah, kalau antara 11 sampai jam 2 itu kita cukup berjemur 10 menit aja. Nah, tapi kalau misalnya kita menjemur pagi-pagi jam 7 sampai jam 9 misalnya, itu tuh ultraviolet tipe B-nya tidak sebanyak yang siang hari. Jadi kita perlu berjemur antara 20 menit, 15, 20 sampai 25 menit. Jadi silakan pilih aja, tapi tidak perlu takut akan ada bahaya atau efek samping jangka panjang kalau kita cuma berjemur antara 10 sampai 20 menit seminggu 3 sampai 4 kali aja. Baik dok, terima kasih banyak. Jadi mungkin secara garis besarnya tadi kita menahan tubuh kita untuk tidak terkena dengan virusnya dengan tadi work from home, juga physical distancing, dan yang kedua kita menjaga daya tahan tubuh kita gitu ya dok ya. Ya, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi nggak cuma sekedar istilahnya berjemur aja, tapi banyak sekali yang nanti mungkin sembari diskusi bisa sambil kita bahas satu-satu. Yang ini saya tanyakan yang tadi dok, OTG itu orang tanpa gejala. Kebetulan kan kalau
lingkungan kami relatif orang yang kondisi fisiknya cukup intens terjaga, ada binsik setiap hari, ada senam dan sebagainya. Seringkali gejalanya itu tidak terlalu terlihat. Nah, itu kan yang disebut OTG. Nah, dilalahnya ketika kita ingin mengecek ke rumah sakit kan tidak serta-merta bisa. Itu bagaimana solusinya? Kemudian ketika ada yang mendapat rujukan untuk bisa dites, ada informasi bahwa hasilnya reaktif. Apakah reaktif itu positif maksudnya, atau reaktif apa dari hasil pemeriksaan itu? Sehingga dia katanya kalau sudah reaktif harus dirujuk lagi ke lebih atas, rujuk lagi ke atas. Barangkali sementara pertanyaan saya itu, Dok. Terima kasih. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang jadi ujung tombak pengelolaan pasien-pasien COVID-19 itu kan di daerah maupun kalau di center-center biasanya dokter paru, dan maksudnya di seluruh Indonesia itu ujung tombaknya itu dokter spesialis paru dan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi memang kita di daerah itu karena jumlah dokter spesialisnya juga sangat terbatas ya, jadi kita tuh menangani berbagai kasus yang dicurigai, pasien dalam pengawasan dan sebagainya gitu. Jadi kurang lebih sih gitu. Oke, terus tadi pertanyaannya tentang tes orang tanpa gejala ya kalau nggak salah ya. Orang tanpa gejala ini gimana kita bisa tahu dia punya virus atau enggak, sementara kalau dites juga susah gitu ya. Jadi dari 100 orang yang terinfeksi nih, artinya terinfeksi itu virusnya ada di badannya, sekitar 70% itu sampai 80% itu gejala tanpa gejala atau gejalanya ringan. Jadi artinya semuanya tuh kalau dites 100 orang itu tuh kalau dites positif. Tapi yang menunjukkan gejala itu yang menunjukkan gejala berat, sedang sampai berat itu sekitar 30%. Nah, sementara 70%-nya itu ringan atau tanpa gejala. Nah, itu yang agak susah. Padahal sebenarnya dia nggak punya gejala apa-apa, tapi kalau dites positif gitu. Dan dia tuh membawa virusnya minimal selama 14 hari ke depan. Sejak mulainya virusnya masuk ke badannya sampai 14 hari ke depan tuh minimal dia akan bawa virus ketika dia bicara, ngobrol sama orang, itu bisa nularin ke orang gitu. Berjabat tangan dan sebagainya gitu. Jadi itu yang jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya kalau tesnya sih itu tergantung dari kebijakan masing-masing dan fasilitas masing-masing negara. Kalau di negara-negara yang fasilitasnya tesnya tuh sangat luas, kita tuh bisa dites kapan aja. Kita mau dites kayak di Korea Selatan, kita pengen dites aja, gratis, di cover sama pemerintah. Tapi karena di Indonesia tesnya masih terbatas, jadi diutamakan untuk orang-orang yang memang ada kontak positif atau ada gejala yang sedang sampai berat, yang sesak nafas. Jadi kalau cuma batuk pilek aja tanpa kontak yang jelas sama orang yang terbukti positif, biasanya tidak diperiksa karena tesnya tuh terbatas. Jadi memang disiapkan untuk pasien-pasien yang memang benar-benar diperlukan untuk mengetahui untuk penanganannya, untuk isolasinya dan sebagainya. Jadi memang orang-orang OTG ini juga istilahnya nggak bisa, kalau di Indonesia sih nggak bisa datang langsung saya pengen periksa nih, saya takutnya positif, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia udah kontak sama orang yang jelas-jelas positif. Misalnya kalau di kota saya kan kota Karawang ya, di bupatinya itu kan positif. Jadi orang yang tanpa gejala itu bisa minta periksa kalau dia memang kerja kontak erat sama si bupatinya dalam beberapa hari sejak bupatinya diketahui positif gitu. Itu bisa karena ada kontak yang jelas. Tapi kalau kayak kita, bahkan kalau kita cuma batuk pilek aja tapi nggak ada kontak tuh, kalau datang ke rumah sakit minta diperiksa, malah nanti biasanya disuruh isolasi aja dulu. Kalau takut terkena, isolasi selama 14 hari. Karena kalau memang dia positif, dia tuh akan menularkan selama sekitar 14 hari ke depan. Nah, itu tuh bisa dicegah penyebarannya ke orang lain tuh dengan isolasi diri di rumah. Di rumah juga kalau bisa sih terpisah. Jadi jangan sama keluarga yang lain yang sehat misalnya. Jadi itu. Terus yang tentang hasil yang reaktif ya. Jadi ada 2 tipe pemeriksaan ini. Yang namanya yang gold standarnya atau standar utamanya itu namanya pemeriksaan PCR dari swab tenggorok. Jadi diambil bahan dari swab tenggorok dengan metode khusus, dengan alat yang dengan metode khusus, dengan orang yang sudah dilatih khusus. Kemudian nanti diambil, di situ tuh ada virusnya kan.
kalau positif, nah kemudian virusnya itu dites dengan namanya PCR tes PCR polymerase chain reaction. Nah itu bisa positif atau negatif. Nah tapi itu tuh butuh waktu yang lumayan lama. Kalau di Indonesia antara 7 sampai 14 hari. Jadi kalau orangnya sekarang sakit diperiksa baru keluar 7 hari kemudian, paling cepat itu. Nah makanya ada yang namanya rapid test. Rapid test itu tidak memeriksa virusnya langsung, tapi memeriksa antibody terhadap virusnya. Jadi kalau ada orang yang kena, kemudian virusnya masuk ke badannya, tubuhnya bereaksi membentuk antibody terhadap virus itu, kemudian diambil darahnya diperiksa, bisa terdeteksi adanya antibody terhadap virus tadi. Cuman kekurangannya dia tidak seakurat atau sesensitif pemeriksaan dengan PCR tadi. Tapi itu jadi ada prosedur khusus. Kalau misalnya ada orang yang positif, disebutnya reaktif hasilnya, dia tuh nggak serta-merta otomatis pasti positif. Jadi dia nanti harus dilanjutkan sama pemeriksaan PCR tadi. Jadi makanya karena bisa namanya false positif. Jadi dia hasilnya positif tapi ternyata tidak ada virus di badannya. Itu ada kondisi-kondisi tertentu. Makanya cuma dibilang reaktif aja supaya nanti dilanjutkan pemeriksaan PCR-nya. Terus kalau hasilnya negatif itu tidak otomatis langsung negatif. Jadi dia harus diulang dalam 1 minggu pemeriksaan yang sama. Kalau hasilnya negatif lagi baru bisa dibilang bahwa dia aman, tidak punya tidak ada virus di badannya. Karena bisa aja pada saat dites antibody di badannya itu belum terbentuk, jadi hasilnya negatif. Tapi seminggu kemudian biasanya udah terbentuk. Nah kalau jadi positif berarti dia harus dilanjutkan sama PCR. Tapi kalau negatif berarti dalam 1 minggu tidak ada virus lagi antibody di badannya lagi, berarti bisa dianggap dia clear, tidak terkena virus gitu. Kurang lebih sih gitu kalau jawaban yang tadi ya. Dok, apakah kita perlu mengkonsumsi vitamin setiap hari agar daya tahan tubuh kita bagus? Oke. Jadi kalau misalnya saya itu nulis beberapa tulisan di Facebook saya, Andi Pratama Dharma, kalau mau follow gitu ada beberapa tulisan tentang cara mudah meningkatkan daya tahan tubuh. Cara yang pertama yang paling banyak paling besar pengaruhnya itu artinya sistem imun kita itu, sistem pertahanan tubuh kita terhadap benda asing, terhadap virus, terhadap bakteri itu terpapar yang namanya, jadi ada sistem pertahanan tubuh kita itu ada yang merusak dan ada yang meningkatkan. Jadi ada yang kondisi-kondisi yang menyebabkan sel daya tahan tubuh kita turun, jadi menyerang sistem daya tahan tubuh kita. Ada juga yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan atau potensi daripada daya tahan tubuh kita. Yang merusak daya tahan tubuh kita itu ada yang namanya radikal bebas, free radicals. Free radicals itu dikatakan para ilmuwan sekarang tuh sepakat bahwa radikal bebas ini berperan pada hampir semua jenis penyakit, termasuk kerusakan pada sistem imun. Nanti kerusakan pada sistem imun itu bisa menurunnya daya tahan tubuh, bisa timbulnya alergi, jadi sistem imun yang berlebihan atau autoimun misalnya. Jadi bisa jadi kacau sistem imun itu, jadi berlebihan atau jadi defisiensi sistem imun atau kekurangan potensinya jadi turun. Nah, jadi yang paling gampang, yang paling sederhana itu kita hindarkan diri kita tuh dari paparan terhadap radikal bebas. Karena si radikal bebas itu tidak hanya merusak sistem imun, juga menyebabkan banyak sekali penyakit. Nah, sistem imun kita itu bisa rusak oleh radikal bebas itu bertahap, pelan-pelan, sedikit-sedikit, terus-terusan. Kalau terpapar terus-terusan dia jadi berat efeknya. Nah, radikal bebas itu dari mulai makanan beras pakai pestisida, terus juga air istilahnya ya sayuran dan buah-buahan yang pakai pestisida, terus juga makanan yang berpengawet, sinar matahari yang berlebihan, polusi udara, asap rokok, istilahnya makanan junk food yang banyak digunakan pakai high fat, saturated fat ya, lemak jenuh yang konsentrasi tinggi. Pokoknya itu ada banyak sekali radikal bebas yang akan pelan-pelan tuh merusak daya tahan tubuh kita. Nah, dalam hubungannya dengan radikal bebas ada yang namanya antioksidan. Antioksidan itu tujuannya melindungi si tubuh kita dari radikal bebas. Jadi artinya ada radikal bebas yang memang udah nggak bisa kita misalnya makan nasi mau nggak mau si pestisidanya masuk. Nah, si radikal bebas yang masuk itu dinetralisir dengan antioksidan. Nah, antioksidan itu banyak. Nah, tadi pertanyaan yang tadi tuh hubungannya dengan fungsi daripada berbagai vitamin dan mineral tertentu yang punya efek sebagai antioksidan.
Jadi antioksidan itu jadi dia melindungi tubuh kita termasuk sistem imun kita terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Jadi kalau kita minum suplemen vitamin, mineral tiap hari, jadi kita tujuannya itu untuk melindungi sistem tubuh kita, pertahanan tubuh kita dari kerusakan. Jadi si vitamin C, vitamin E, vitamin A atau coenzim Q10, terus berbagai zat-zat antioksidan alami, misalnya madu, kurma gitu, itu kan punya efek antioksidan juga. Itu kalau kita konsumsi secara teratur, tujuan itu salah satunya meningkatkan perlindungan terhadap radikal bebas tadi gitu. Jadi bagus-bagus aja kalau kita memang mau konsumsi multivitamin, mineral tiap hari. Nah, masing-masing vitamin itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ada misalnya vitamin C, vitamin E itu punya kelebihan kekurangan sebagai antioksidan gitu. Jadi intinya sih yang amannya sih minum aja multivitamin. Ada mineral tertentu kayak zinc gitu ya, itu punya selenium, itu punya efek antioksidan. Jadi dia bisa melindungi tubuh terhadap kerusakan akibat radikal bebas tadi. Kalau hubungannya dengan pertanyaan multivitamin dan mineral yang kita konsumsi sehari-hari itu biasanya lebih ke arah untuk tadi hubungan antara radikal bebas dengan antioksidan dan perlindungan terhadap sistem daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya ada seorang pasien yang sudah sembuh gitu ya, nah apakah sebenarnya harus sudah normal kembali atau tetap harus dijaga agar tidak menular? Jadi kalau ada orang yang kena ya, jadi misalnya orang masuk virusnya ke badannya, kemudian dalam beberapa hari itu antara 2 sampai 3 itu dia masuk namanya masa inkubasi. Jadi virusnya masuk ke badan dia, biasanya masuknya ke saluran nafas. Jadi dari mulai mulut, hidung, tenggorokan, paru-paru gitu ya, dia masuknya di situ karena dia nempel ke reseptor ACE yang ada di daerah saluran nafas tadi. Nah, itu tuh antara 2 sampai 3 hari sampai 5 hari itu dia masuk namanya masa inkubasi. Masa inkubasi yang disepakati para ahli itu biasanya antara sekitar 14 hari, bisa lebih, tapi kebanyakan yang dianut itu 14 hari. Makanya masa isolasi itu 14 hari. Nah, selama 14 hari itu tuh di badannya tuh ada virus. Jadi ada virus yang bisa menularkan ke orang lain walaupun dia nggak ada gejala. Jadi masa inkubasi itu dia bisa dilewati dengan gejala atau tanpa gejala. Jadi misalnya kalau orangnya daya tahan tubuhnya bagus, virusnya masuk, si daya tahan tubuh itu langsung nangkep virusnya, langsung diproduksi antibodi sehingga orangnya itu sakitnya ringan atau bahkan nggak sakit sama sekali. Nah, pada kondisi ini kan kita nggak tahu kita nggak curiga bahwa dia kena virus kan, ya, jadi nggak terkena infeksi. Jadi kadang-kadang dia jalan keliling ngobrol sama kita, nah ternyata di saluran nafasnya tuh ada virus, dia kadang batuk, dia misalnya megang mulutnya, virusnya nempel di tangan, salaman sama kita, nempel lagi, pindah ke kita, sementara kita daya tahan tubuhnya mungkin gak sebagus dia gitu. Jadi artinya itu tuh yang perlunya physical distancing tuh karena banyak orang-orang yang tanpa gejala tapi di badan itu ada virus. Nah, kalau misalnya setelah 14 hari lewat, itu tuh disepakati bahwa virusnya tuh udah tidak ada di badannya atau jumlahnya tuh masih sangat sedikit sehingga tidak berbahaya lagi untuk menularkan ke orang. Makanya kalau pejabat misalnya yang positif, misalnya kayak Bupati Karawang, Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bandung gitu kan, yang positif itu walaupun nggak ada gejala itu kan positifnya pakai PCR lagi, bukan pakai rapid test. Jadi memang jelas ada virus di badannya. Tapi karena walaupun gak ada gejala, dia diisolasi. Ditunggu 14 hari. Nah, setelah 14 hari itu gak langsung dilepas. Dicek lagi, di PCR lagi dari tenggorokannya lagi. Kalau setelah 14 hari udah negatif, berarti dia udah tidak mengandung virus lagi badannya. Biasanya malah si orang yang bersangkutan tuh punya istilahnya kekebalan alami, kayak orang yang diperoleh lewat imunisasi. Kalau imunisasi kan kekebalan buatan. Kalau misalnya imunisasi, kalau ini kan kena infeksi, kemudian dia bisa bertahan terhadap infeksinya, nggak sakit apa-apa, tubuhnya membentuk antibodi, kemudian antibodinya ini tuh ada sel memori dan sebagainya. Akhirnya ini kalau misalnya virusnya masuk lagi, itu cepat sekali dihancurin karena dia udah punya antibodi yang cepat sekali respon. Itu tuh kayak orang diimunisasi. Nah, orang itu tuh malah nggak risiko terkenanya kecil sekali, walaupun belakangan tuh ada juga yang namanya reinfeksi, ada yang terinfeksi oleh
terinfeksi oleh virus strain yang berbeda, tapi itu masih minoritas lah. Kebanyakan orang yang udah kena tuh biasanya nggak kena lagi. Jadi artinya itu masalah paru-parunya sendiri. Si paru-parunya sendiri itu sebenarnya ada kebanyakan istilahnya 80-90% yang udah kena infeksi kemudian sembuh, paru-parunya tuh sehat-sehat aja. Cuman ada yang antara 10-20% di mana terjadi kerusakannya tuh luas, sehingga terjadi kerusakan parunya tuh jadi menetap gitu. Jadi ada istilahnya tuh sequelae. Jadi tadinya dia sehat, kemudian kena virus corona, kemudian infeksi yang berat, akhirnya pulih sembuh, tapi sebagian parunya tuh udah mengalami kerusakan yang permanen, mungkin berapa persen gitu, sehingga nanti setelah sehatnya tuh dia tuh nggak sesehat seperti waktu sebelum kena virus. Misalnya tadinya jalan jauh naik tangga nggak sesek, sekarang agak capek sesek karena ada sebagian paru-parunya yang terkena. Tapi kebanyakan sih setelah sembuh tuh 80-90% tuh sehat dan tidak lagi ada virus di badannya dan tidak menularkan lagi gitu. Ya kemungkinan kalau orang udah sembuh, dia pada banyak sekali kasus seperti infeksi virus-virus yang lain itu tuh jadi kebal. Jadi dia punya kekebalan yang alami istilahnya. Jadi diperolehnya melalui bukan lewat imunisasi tapi lewat infeksi dulu gitu. Baik, demikianlah diskusi yang cukup panjang dan moga-moga bisa diambil manfaatnya. Silakan share, like, subscribe, komen di bawah ini bagi yang ingin bertanya, dan share sebanyak mungkin biar lebih banyak orang yang memahami tentang pentingnya pengelolaan COVID-19 ini, dan semoga dengan informasi yang ada ini kita bisa menangani bersama-sama COVID-19 dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.